Selamat siang, edisi spesial HUT Liputan 6 SCTV ke-27 hadir siang ini bersama saya, Skolastika Silvia. Nah, yang ini versi Artificial Intelligence, aslinya saya. Teknologi AI digadang menjadi teknologi kunci di masa depan. Jadi bukan tidak mungkin AI bisa membantu rutinitas kita sehari-hari. Kita tinggalkan sejenak soal AI-nya karena kini kita simak dulu berita utama Liputan 6 siang hari ini. Truk pasir meluncur mundur di turunan usai ban belakangnya gagal diganjal saat akan menanjak. Warga pun sontak berteriak memperingatkan kendaraan lain di bawahnya. Insiden terjadi di tanjakan Kaliwiru, Kulon Progo. Sopir langsung membanting kemudi agar truknya tidak menabrak kendaraan lain. Truk terguling, namun sopir selamat. Warga menduga truk kelebihan muatan hingga remnya blong. Tapi kan dia nggak kuat, saya kerja sama kakak saya. Tapi remnya itu nggak akan itu langsung saja lompat lah, saya langsung lompat, langsung turun. Agar jalanan tanjakan Kaliwiru bisa dilintasi, warga dan sesama sopir truk bahu-membahu mengevakuasi kendaraan yang terguling ini supaya bisa berjalan kembali. Kecelakaan tunggal kendaraan berat serupa di tanjakan Kaliwiru bukan pertama kali terjadi. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan menemani siang Anda dengan beragam informasi aktual, tajam, dan terpercaya. 27 tahun sudah Liputan 6 SCTV mengudara, memberikan informasi yang aktual, tajam, terpercaya untuk Anda. Dan inilah sejumlah informasi terbaru yang kami rangkum dalam Kilas Peristiwa. Puluhan karung pakaian bekas impor asal Bali dimusnahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Selain menyita pakaian bekas impor atau thrifting, petugas juga memproses hukum pemiliknya yang adalah seorang ibu rumah tangga. Meski telah dilarang menjual pakaian impor dalam jumlah banyak, namun masih banyak yang membandel. Polisi akhirnya melakukan penindakan. Dalam operasinya, tersangka menjual pakaian bekas melalui media online dan datang langsung ke sentra thrifting di Kota Mataram. Virus African Swine Fever atau penyakit demam babi terus menyebar di 3 kabupaten dari 10 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat babi yang mati telah mencapai 48.000 ekor lebih. 7 kabupaten dihimbau melakukan biosecurity guna memutus penyebaran virus. Diketahui dari 3 kabupaten yang terkontaminasi, sebanyak 48.000 lebih babi yang mati dari total 950.000 lebih populasi babi di 10 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sungai Cigadung di Pantura, Pamanukan, Subang, Jawa Barat dipenuhi sampah. Hamparan sampah bertonton tidak hanya memenuhi aliran Sungai Cigadung, tapi juga memenuhi irigasi kecil di permukiman warga. Tumpukan sampah yang telah lebih dari 1 bulan sangat dikeluhkan warga. Bau yang menyengat membuat warga resah. Ironisnya, sebagian warga masih tetap menggunakan air dari sungai yang kotor untuk keperluan MCK. Lautan sampah yang memenuhi Sungai Cigadung merupakan sampah domestik yang terbawa arus dari hulu sungai. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Demikian berita dalam Kilas Peristiwa. Saya kembalikan lagi kepada Anda, Silvia. Terima kasih Anies Baswedan sudah membawa informasi Kilas Peristiwa. Nanti kami juga akan hadirkan tokoh-tokoh lainnya. Tapi sebelumnya kita ke informasi soal harga telur yang makin naik tidak terkendali. Kini per kilonya bahkan sudah tembus Rp38.000, kian mendekati harga daging ayamnya. Telur rasa daging ayam. Ya, ini karena kalau Anda beli telur sekarang, harganya setara 1 kilo daging ayam tembus Rp38.000. Kenaikan harga ini sudah terjadi dalam 2 minggu terakhir di Pasar Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada kenaikan harga, Kak, sampai 50% ini naik. Harapannya ya semoga harga turun supaya pembeli juga banyak pembeli. Meski tak semahal di Kupang, harga telur di pasar tradisional di Kota Bengkulu kembali naik. Harga telur dari Rp48.000 per papan isi 30 butir kini menjadi Rp55.000 per papan.
Naiknya harga telur disebabkan karena harga pakan ternak ayam yang juga mahal. Sementara harga daging ayam potong yang normalnya Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram, kini Rp40.000 per kilogram. Stok telur di pasar tradisional Cikarang Bekasi ini melimpah. Bukan kelebihan stok, tapi ini karena pembeli tak lagi melirik telur yang harganya makin ngawur. Harga telur dari Rp29.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Kalau semua bahan pokok serba naik seperti ini, pedagang akan merugi karena warga kabur tak mau beli lagi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Bahan pokok menjadi yang utama diperlukan warga dalam kehidupan sehari-hari. Hujan deras yang memicu banjir dapat mempengaruhi hasil panen hingga distribusi ke pasaran. Namun, stok pangan harus tetap tersedia bagi masyarakat. Kini kita lihat bagaimana ketersediaan bahan pangan di pasar ibu kota. Kita pantau langsung bersama reporter Liputan 6 SCTV. Bagaimana stok bahan pokok saat ini? Ya Pak Zulkifli dan juga saudara, saat ini stok bahan pokok di Pasar Majestic, Jakarta Selatan terpantau aman dan juga tersedia. Namun memang semenjak Lebaran ada beberapa bahan pangan yang stoknya belum kembali normal sehingga ini berdampak terhadap harganya. Seperti harga telur ayam negeri ini. Pada Lebaran Idul Fitri kemarin dijual dengan harga Rp28.000. Namun bukannya turun, harga telur ayam negeri ini malah semakin melambung. Di mana hari ini dijual dengan harga Rp33.000 per kilogramnya. Artinya kenaikannya sudah sebesar Rp5.000 dari hari Lebaran Idul Fitri. Namun kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, sebenarnya harganya sudah turun. Karena kalau kemarin dijual dengan harga Rp34.000. Artinya ada penurunan sebesar Rp1.000. Nah, tidak hanya telur ayamnya saja, namun untuk harga daging ayam juga ini masih mahal. Memang saat Lebaran, satu pekan setelah Lebaran ini memang mengalami penurunan, tapi di hari ke-10 ini mengalami kenaikan dan tidak turun juga hingga hari ini, di mana harga untuk harga daging ayam potong ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, dan untuk harga ayam ekor ini dijual dengan harga mulai dari Rp40.000 hingga Rp45.000. Nah, yang tidak kalah mengejutkan saya juga ini untuk harga sayur mayur. Di mana untuk harga sawi hijau seperti ini yang biasanya dijual dengan harga Rp12.000, saat ini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Artinya kenaikannya sudah lebih dari 2 kali lipat, dan ini juga sudah terjadi selama kurang lebih 2 pekan terakhir. Nah, selain sawi hijau, kami pantau juga untuk harga bawang bombay tadi yang biasanya dijual dengan harga Rp35.000, saat ini naik menjadi Rp55.000. Lalu untuk tomat juga yang biasa dijual dengan harga Rp12.000, ini juga naik menjadi Rp24.000. Sementara untuk bawang putih dan bawang merah juga masih stabil di harga tinggi, di mana harga bawang putih di Rp45.000 per kilogram, bawang merah Rp55.000, dan untuk harga cabai juga ini mulai mengalami kenaikan, di mana harga cabai rawit merah ini sudah kembali menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Tentu kenaikan harga ini juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sementara demikian, kembali ke Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang berada di studio. Terima kasih atas laporannya, dan sekarang saya kembalikan ke Sylvia lagi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hadir melalui Artificial Intelligence. Terima kasih sudah jadi partner tamu siaran di Liputan 6 siang hari ini. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Ibarat ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga pula dialami oleh 14 penggemar band Coldplay. Selain tidak kebagian tiket konser, mereka juga menjadi korban penipuan just tip tiket. Total kerugian mencapai Rp30 juta. Sebanyak 14 orang menjadi korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui just tip atau jasa titip di media sosial. Mereka melaporkan aksi penipuan tersebut ke Bareskrim Polri Jumat siang. Korban menitip beli tiket konser ke pelaku. Namun setelah uang ditransfer, korban tak kunjung mendapatkan tiketnya. Ke-14 korban pun merugi hampir Rp30 juta. Itu dia melalui media sosial. Dia lewat Twitter, kemudian ternyata dia transfer 9 juta, nggak taunya tiketnya nggak dia dapatkan. Korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut. Yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Sementara Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah mendalami adanya dugaan penipuan penjualan tiket konser band Coldplay melalui patroli cyber. Adanya dugaan penipuan
pada penjualan tiket konser Coldplay melalui hasil patroli siber yang rutin dilakukan oleh tim siber Barreskrim Polri. Bagi para penggemar Coldplay yang menjadi korban penipuan, diimbau untuk segera melapor. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Akhir pekan, jalur puncak macet sudah jadi langganan. Namun wisatawan tetap saja menyerbu kawasan ini untuk liburan. Saking banyaknya kendaraan yang mengarah menuju kawasan puncak, macet pun tidak dapat terhindarkan. Hanya bisa melaju perlahan, kendaraan wisatawan antri keluar tol Ciawi menuju persimpangan Gadok ke arah puncak Bogor. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way sejak pukul 7.30 pagi tadi. Siang nanti, giliran arah puncak menuju Jakarta yang akan dibuat one way. Nah, kebun teh juga menjadi salah satu pilihan lokasi wisatawan yang datang ke puncak Bogor. Kita bergabung bersama dengan Mehdi yang ada di sana. Nah, Mehdi nampaknya lagi foto-foto. Mehdi, silahkan. Iya, Silvi, kalau udah foto-foto kayak gini saya suka lupa waktu karena di sini spot fotonya banyak sekali. Tadi Anda tanya apa sih kegiatan yang memang menjadi favorit warga untuk ke kebun teh? Jawabannya adalah foto-foto karena di sini banyak sekali spot-spot yang menarik sekali dan juga keindahan alamnya juga sangat luar biasa di kebun teh yang terletak di agrowisata Gunung Mas, Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Berbagai macam kegiatan bisa dilakukan oleh masyarakat di sini. Di sini dari mulai tentunya menjelajah area hamparan luas kebun teh yang ada di sini, di mana jembatan di atas kebun teh atau biasa disebut dengan T-Bridge di kawasan ini punya panjang sekitar 400 meter. Jadi buat Anda, para pengunjung yang mau berkeliling untuk melihat area kebun teh yang ada di sini, ini bisa sekali sambil tentunya untuk menikmati udara segar dan juga keindahan alam yang ada di sini. Yang kedua, yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di sini adalah tentunya berfoto. Tadi seperti yang saya lakukan, saya foto menggunakan kamera sendiri. Dan selain menggunakan kamera sendiri, di sini juga tersedia sejumlah fotografer yang memang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Jadi kalau misalnya Anda ingin foto yang lebih profesional dengan menggunakan kamera yang lebih baik, Anda bisa menyewa jasa fotografer dengan membayar cukup Rp5.000 saja. Nah, untuk bisa masuk ke kawasan T-Bridge ini, Anda tentunya bisa membayar dengan harga Rp10.000 sampai dengan Rp15.000, tergantung apakah Anda mau ada di sini atau juga Anda mau mencoba jembatan kaca yang ada di samping kanan saya. Silvi. Oke, Mehdi, terima kasih. Silahkan lanjut lagi foto-foto dan jalan-jalannya. Sampai seperti kawasan puncak yang juga masih menjadi pilihan wisatawan. Kawasan Lembang yang juga masih diserbu oleh warga di libur akhir pekan ini. Kepadatan lalu lintas di jalur wisata Lembang sudah jadi pemandangan biasa setiap akhir pekan. Banyaknya kendaraan wisatawan yang bergerak secara bersamaan membuat sejumlah jalur menjadi tersendat. Macet di Jalan Gudang Kahuripan dari arah Bandung menuju Lembang mengular hampir lebih dari 2 km. Kemacetan juga terpantau di sejumlah titik lainnya seperti di Simpang Beatrix, Jalan Panorama hingga Jalan Cikole. Sistem one way atau satu arah diterapkan untuk mengurai kemacetan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan liputan 6 spesial bersama saya, Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang hadir melalui teknologi Artificial Intelligence. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia terus bangkit. Dalam 3 bulan pertama tahun 2023 saja, wisatawan asing yang datang ke Indonesia sudah 2,25 juta orang, naik 5 kali lipat lebih dibanding tahun lalu. Salah satu tujuan favorit adalah Labuan Bajo. Di episode spesial HUT ke-27 Liputan 6 SCTV, inilah destinasi Labuan Bajo. Nggak salah kalau disebut juga sebagai sepotong surga di Indonesia Timur. Inilah Labuan Bajo. Labuan Bajo memang menawarkan banyak pesona alam. Ini misalnya, pas saya mau ke Pantai Wecicu, saya direkomendasi naik dulu ke bukit di arah mau ke sana. Bener, cakep banget. Yuk sekarang kita ke pantainya. Saat ini saya lagi berada di Pantai Wacicu, salah satu pantai terbaik dengan panoramanya yang sangat indah di Labuan Bajo.
Ya, Pantai Wajicu adalah salah satu pantai terbaik di sini. Terletak di tengah kota, sisi timur, membuat tempat ini jadi spot favorit khususnya untuk melihat matahari terbenam. Selain Pantai Wajicu, sebagian orang yang kesini juga biasanya menanti senja di Bukit Sylvia. Bukitnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu susah didaki hingga ke puncaknya. Selain Labuan Bajo, mungkin sudah sering ya, kita mendengar tentang Taman Nasional Komodo, habitat asli komodo yang jadi warisan dunia. Atau juga Pink Beach, warna pink yang merupakan pasir yang bercampur dengan pecahan kecil terumbu karang mati warna merah. Atau mungkin pernah juga mendengar cerita keindahan Gua Rangko dengan pantulan kebiruan air laut di dalamnya. Gua Rangko adanya di pulau kecil di tengah laut. Orang-orang bilang ini semacam hidden gem, permata yang tersembunyi. Nah, sudah menikmati keindahan alam, saatnya cari makanan. Terima kasih, ya. Tadi udah jalan-jalan, udah jajan juga. Sekarang tinggal nikmatin sunset dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Benar berarti ya, kalau ada yang bilang Labuan Bajo tuh pas banget untuk healing sebelum kembali ke rutinitas. Demikian Sylvia, saya kembalikan ke Anda. Wah, saya dapat partner siaran baru lagi. Terima kasih Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata yang sudah hadir melalui AI, sudah membawakan destinasi bikin penonton pengen jalan-jalan. Nah, kita ke informasi lainnya, saudara. Setelah di ibu kota, euforia kepulangan para atlet dalam ajang SEA Games juga kembali berlanjut di kota kelahiran masing-masing. Presiden Jokowi juga berjanji akan memberikan bonus pada para atlet peraih medali. Berapa besarannya dan kapan cairnya? Euforia penyambutan para pahlawan olahraga masih berlanjut di kota kelahiran masing-masing. Kepulangan Rizky Juniansyah, atlet angkat besi peraih medali emas dalam SEA Games ke-32 di kota Serang, Banten, disambut hangat keluarga dan warga. Tak hanya menyapu bersih 3 medali emas, lifter muda ini juga sukses memecahkan 3 rekor dunia junior yang sebelumnya dibukukan lifter Amerika Serikat. Ucapan selamat juga langsung membanjiri Hansel Putra Franciscus, pelajar SMP di kota Cimahi yang sukses menyabet emas di cabang akuatik. Di usianya yang masih 15 tahun, Hansel bisa jadi merupakan kontingen termuda peraih emas SEA Games 2023. Sepeda motor hingga uang tunai diberikan langsung Bupati Jember kepada Febriana Dwi Puji Kusuma, atlet peraih medali emas cabang bulu tangkis dalam ajang SEA Games Kamboja. Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus menorehkan prestasi. Nah, kabar baiknya, Presiden Jokowi juga berjanji akan mengucurkan bonus kepada seluruh atlet Indonesia yang berhasil meraih peringkat ketiga di ajang SEA Games Kamboja 2023. Karena bonus yang sudah mencapai target kita, Pak. Ya, nanti diberi bonus. Apakah bonusnya di Jakarta atau di Bogor, Pak? Ya, nanti. Baru ini ke Jepang dulu, nanti bonusnya baru dihitung. Ucapan selamat, Pak, buat tim Selamat. Ya. Terima kasih, Pak. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan akan mengalokasikan 275 miliar rupiah dari APBN untuk pemberian bonus bagi para atlet peraih medali SEA Games. Kita nantikan. Tim Liputan SCTV melaporkan. Di akhir pekan ini, jalanan ibu kota jauh lebih sepi dan polusi udara otomatis juga lebih berkurang. Tapi kalau hari kerja kemarin, maksud saya, beda lagi ceritanya. Nah, asap polusi udara dari kendaraan bermotor di ibu kota di hari kerja, pagi dan juga petang, seperti ini gambarannya. Tidak heran kalau Kementerian Kesehatan menyebut polusi udara menyumbang hingga 30% penyakit paru bagi masyarakat Indonesia. Dan tahukah Anda kalau 4 dari 10 penyakit utama di Indonesia adalah penyakit paru-paru? Karena tentu sangat membutuhkan upaya preventif mendesak untuk dilakukan guna mencegah masyarakat mengalami dampak polusi udara.
Nah, ini salah satunya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Ada yang dialihkan menggunakan kendaraan umum dan kendaraan listrik. Namun ada juga pembatasan berupa penerapan ganjil genap plat kendaraan dan yang terkini adalah ERP. Yang ini jalan protokol MT Haryono kalau akhir pekan. Nah, yang ini kalau hari kerja, Senin sampai Jumat, pagi dan sore di arah sebaliknya. Sedikitnya ada 6,3 juta kendaraan hilir mudik di Jakarta di hari-hari kerja. Dulu 3-in-1, terus sekarang ganjil genap. Tapi tetap saja macet seperti ini tak terhindarkan di hari-hari kerja. Bahkan di Jalan MT Haryono saja, dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, setiap harinya ada lebih 189.000 kendaraan yang berlalu lalang. Yang terbaru, lagi digodok kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. ERP akan diterapkan di 25 titik, mirip dengan lokasi ganjil genap. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Usulan tarifnya dari Rp5.000 sampai Rp19.000. Lalu bagaimana efektivitas ERP mengurai macet? Kita contoh Singapura, yang sistem ERP-nya sudah ada sejak 1998. Dari data US Department of Transportation, ERP bisa menurunkan macet Singapura hingga 24%. Karbon dioksidanya pun turun hingga 15%. Angka tadi tentu dibarengi dengan penyediaan transportasi umum yang nyaman, aman, dan terintegrasi. Nah, transportasi Jakarta makin menuju ke sana. Selain transportasi publik, kini juga makin digalakkan kendaraan pribadi berbahan bakar listrik. Tujuannya memang agar lebih ramah lingkungan, tapi bagaimana dengan macetnya? Ini yang harus menjadi catatan pemerintah juga, bahwa kita memperbaiki kualitas udara dan lain-lain, tapi secara jumlah kalau hanya yang mengganti kendaraan BBM menjadi BBM listrik itu sama-sama saja kalau jumlahnya ke depannya sama gitu. Makanya yang harus didorong itu adalah selain kendaraan pribadi, yang diutamakan itu adalah angkutan umum yang dirubah menjadi kendaraan listrik. Ya, transportasi umum berbahan bakar ramah lingkungan yang aman dan nyaman akan mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Nah loh, ternyata banyak moda transportasi umum yang bisa digunakan di ibu kota. Salah satunya adalah Transjakarta. Kalau saya lihat tadi sih dalamnya adem ya, bersih juga, begitupun dengan haltenya. Bahkan sebagian halte ini sudah terintegrasi dengan stasiun MRT. Sebenarnya sih, transportasi umum ini bisa menjadi solusi untuk kemacetan ibu kota. Kendaraan berkurang, polusi udara pun menurun. Auriga Agustina dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Sesaat lagi di Liputan 6 Siang, Ganjar Pranowo akan membawakan informasi, di antaranya petugas haji diberangkatkan ke Tanah Suci. Usai jeda. Anda menyaksikan Liputan 6 Siang spesial bersama saya, Ganjar Pranowo, yang hadir melalui hologram. Menjangkau hingga pelosok negeri, Liputan 6 SCTV juga menghadirkan informasi dari ujung barat hingga timur Indonesia. Beragam peristiwa penting yang terjadi dirangkum tim redaksi Liputan 6 Siang dalam Kilas Nusantara berikut ini. Mendekati musim ibadah haji tahun 2023, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memberangkatkan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menuju Madinah. Nantinya selama musim haji, para petugas ini akan ditempatkan di 2 titik wilayah, seperti di Bandara Internasional King Abdul Aziz dan Madinah selama 2,5 bulan. Nantinya petugas ini akan fokus menangani calon jemaah haji lansia. Seorang wanita terjebak dalam lift yang mendadak mati di Gedung Baleka Depok, Jawa Barat. Wanita tersebut diketahui pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok dalam kondisi hamil. Dari rekaman video yang beredar, sejumlah orang berusaha menolong wanita tersebut. Terlihat juga ada yang membuka pintu lift dari luar. Tak berapa lama kemudian, pintu lift kemudian berhasil dibongkar paksa. Hingga kini, Dinas Pendidikan dan Pemkot Depok belum memberikan keterangan atas peristiwa itu.
Polisi menyampaikan hasil otopsi jenazah ABK, putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan yang meninggal tak wajar di Bendan Ngisor, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dokter forensik menemukan toksin atau racun pada darah korban hingga korban diduga lemas. Selain itu, korban juga diduga menerima kekerasan seksual. Polisi pun akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan ABK tewas tak wajar di kamar kos temannya. Korban kemudian dibawa oleh 3 orang teman laki-lakinya ke rumah sakit. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Itu tadi rangkuman peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Kini saya kembalikan layar Liputan 6 siang ke Sylvia lagi. Ganjar Pranowo melalui virtual hologram. Terima kasih sudah siaran bersama-sama dalam Special Hood ke-27 Liputan 6 SCTV. Nah, saudara, sebelumnya kami juga telah mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membacakan berita di Liputan 6 SCTV. Namun hingga saat ini beliau masih berhalangan karena aktivitasnya. Nah, kita ke informasi lainnya, lagi-lagi soal jalan rusak. Kali ini di Jalan Kecamatan di Polewali Mandar. Bahkan ada pemotor yang terguling saat nekat melintas. Tak kuat menanjak di jalan terjal dan berbatu, pemotor ini terguling. Masih di jalan yang sama. Tapi ini kondisi jalan berlumpur usai diguyur hujan. Mobil yang mengangkut muatan ini harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan yang licin. Secara swadaya, sejumlah pemuda bersiaga kalau-kalau ada kendaraan yang kesulitan melintas. Jalan rusak ini berada di Desa Beso Angin Utara dan Desa Rate. Entah kenapa, jalan yang sudah rusak lama ini masih belum terjamah oleh pemerintah. Edi Junedi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kebakaran di permukiman ibu kota, Liputan 6 siang kembali usai jeda. Anda kembali di Liputan 6 siang Special Hood ke-27 tahun. Satu rumah di Penjaringan, Jakarta Utara mengalami korsleting hingga sejumlah rumah lainnya ikut ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin sempat menjadi kendala pemadaman. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kebakaran yang melanda sejumlah rumah semi permanen ini. Bersama dengan petugas pemadam, warga berupaya memadamkan api supaya kebakaran tidak meluas. Sementara yang lain berupaya menyelamatkan harta bendanya. Tidak menyangka rumahnya ludes terbakar, bahkan ada warga yang jatuh pingsan. Kencangnya tiupan angin dan sulitnya sumber api menyulitkan pemadaman. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Akhir pekan, safari politik juga makin gencar dilakukan. Malam tadi, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memperlihatkan keakraban keduanya. Sementara pagi ini juga ada Caimin yang melanjutkan sowan politik ke mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kali kesekian, keakraban yang ditampilkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Tak hanya Gibran, kedatangan Prabowo di Kota Solo juga disambut belasan perwakilan relawan Jokowi Gibran. Jamuan angkringan khas Solo menjadi menu makan malam yang disantap keduanya. Usai santap malam dan berbincang santai, calon presiden yang diusung Partai Gerindra itu menemui belasan perwakilan relawan Jokowi Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para relawan menyatakan dukungannya bagi Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak, ya? Tidak menyangka. Pak, tadi kan ada 15 relawan. Tadi sempat ada pesan khusus nggak, Pak, dari relawan untuk menjenengan? Ya, kita sama-sama komit. Kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Sandiaga Uno yang namanya kerap disebut dalam bursa cawapres membeberkan soal komunikasi intens yang terus dijalinnya dengan Partai Persatuan Pembangunan.
Hal ini disampaikan usai Menparekraf memberi materi santripreneur di Pondok Pesantren Raudatut Tulab Magelang, Jawa Tengah. Inikah sinyal Sandiaga Uno berlabuh ke partai berlambang Ka'bah tersebut? Banyak sekali pembicaraan sama para pihak, tapi yang paling intens sama P3 dan ini saya lagi menunggu waktu ketemu dengan Pak Ketua Umum. Insya Allah. Sabtu pagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kembali sowan ke mantan Wakil Presiden RI. Kali ini, Cak Imin berkunjung ke kediaman Tri Sutrisno di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Selain silaturahmi, kedatangan Cak Imin juga untuk meminta masukan terkait keamanan dan pertahanan negara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Sampai di sini Liputan 6 Siang edisi spesial HUT ke-27 Liputan 6. Saya Skolastika Sylvia, hologram, versi AI, dan yang asli. Pamit undur diri. Salam SCTV. Ya, aman. Tapi keren ya, Pak? Keren banget, bagus. Boleh tuh, itu. Tuh. Oke.